Pemirsa Prioritas Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran mencapai 81% lebih. Sedangkan tingkat kepuasan terhadap 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran 78% lebih. Hal ini berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia yang dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2025. Poltreking melakukan survei terhadap 1.220 responden yang diwawancara secara tatap muka. Metode sampel survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sebelum tingkat kepuasan adalah tingkat kepercayaan. Ini tingkat kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo Gibran relatif cukup tinggi di angka 81,5%, sementara yang tidak percaya hanya 15,6%. Jadi ini ada gabungan antara sangat percaya dengan cukup percaya, jadi total 81,5%. Tingkat kepercayaan di atas 80% terhadap pemerintahan. Lalu yang kedua, kepuasan. Dan pemirsa, untuk mendalami analisis rilis survei oleh Poltreking, kami akan langsung berbincang dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Bang Hanta, selamat siang. Selamat siang, Yosi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Bang, ada tingkat kepercayaan sebesar 81,5%, ada tingkat kepuasan 78,3%. Kita mulai dari kepercayaan dulu ya. Apa indikatornya untuk pencapaian angka ini, Bang? Ya, kita menanyakan sebelum kepuasan adalah kepercayaan itu adalah kepercayaan terhadap jalannya kepemimpinan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, dan angkanya secara psikologis relatif terbilang tinggi karena di atas 80%. Yang kedua, ini juga penting, ini adalah sebagai indikator untuk mengukur atau mengaudit persepsi penilaian publik terhadap jalan pemerintahan, yaitu tingkat kepuasan, yaitu sekitar 78,1%, meskipun ada yang tidak puas sekitar 19%. Jadi yang menarik yang kami dalami, apa sebenarnya faktor yang menjadi indikator atau alasan yang membuat publik puas dan tidak puas itu. Yang pertama kami dalami, Jose, adalah faktor di mana kepemimpinan Prabowo dianggap kepemimpinan yang tegas, satu itu. Kemudian faktor bansos tepat sasaran. Yang ketiga itu di atas 10% ini ya. Kemudian program makan bergizi gratis, kemudian layanan kesehatan gratis, dan satu lagi terobosan pemberantasan korupsi. Jadi 5 faktor ini yang menjadi tolak ukur alasan diapresiasi positif. Nah, tetapi di 19% yang tidak puas itu kita dalami juga melalui survei ini, yaitu karena alasan responden menilai ekonomi belum stabil, yang kedua adalah bansos kurang tepat sasaran, kasus korupsi belum teratasi, harga kebutuhan pokok belum terkendali, masih mahal, kemudian juga kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Tetapi proporsi yang tidak puasnya itu jauh lebih sedikit ya, di 19, sekian persen. Itu temuannya. Nah, satu lagi mungkin saya tambahkan, yang menarik adalah ada per bidang yang kami dalami, Poltreking Indonesia, bidang yang diapresiasi positif itu yang menjadi topangan tingkat kepuasan tinggi itu di bidang pendidikan 79%, kemudian bidang kesehatan 76%, pertahanan keamanan 75%. Tetapi yang menjadi PR bagi pemerintahan Prabowo Gibran ada 3 bidang lainnya yang relatif di bawah 70%, bahkan ada yang di bawah 60%, yaitu satu, hukum dan penegakan korupsi 68% tingkat kepuasannya, stabilitas nasional, politik nasional itu hanya 65%, untuk kepuasan di bidang ekonomi yang paling rendah yaitu 57%. Itu temuan utamanya. Oke, Bang Hanta, berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat dalam beberapa sektor begitu ya. Rilis ini juga mengkaji soal keinginan masyarakat untuk melakukan reshuffle terhadap kabinet. Ya. Apakah Anda melihat hal ini krusial dan bagaimana nanti kalau kita korelasikan kepada stabilitas politik ke depannya? Iya, kami menanyakan tentang tingkat kesetujuan publik. Ketika kita tanyakan kepada yang kemarin tahu bahwa sudah ada reshuffle kabinet, 90%-nya setuju. Bahkan kita tanyakan kembali apakah ke depan pemerintah ini perlu melakukan reshuffle kabinet, mayoritas responden kita lakukan survei ini juga mendorong perlunya reshuffle kabinet yang tentu berbasis pada kinerja yang paling diutamakan dalam survei ini. Saya ingin menjawab pertanyaan Jose tadi, apakah akan mengganggu stabilitas nasional?
justru sekarang ini Prabowo Gibran itu dua dukungan politik vertikal dan horizontalnya. Secara horizontal, katakanlah dukungan politik di parlemen itu kan sangat kuat, melampaui standar mayoritas sederhana istilahnya. Biasanya 70% dukungan di parlemen sudah cukup. Sekarang kita semakin sulit melihat ada partai mana yang tegas menjadi penyeimbang atau dual pemerintahan atau istilah oposisi atau diksi yang lainnya. Nah, yang kedua, dukungan secara vertikal dari publik yang kita rekam melalui persepsi publik melalui survei ini juga approval ratingnya, tingkat kepuasannya juga cukup tinggi, 78%. Artinya dengan dua dukungan kuat ini, Prabowo memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan evaluasi yang lebih ketat kepada menteri-menteri kinerjanya untuk dilakukan reshuffle kabinet. Kalau kemudian ada menteri yang tidak dapat menjalankan tugasnya memenuhi standar atau memenuhi target-target dari presiden, maka tidak perlu ragu dan perlu tegas untuk melakukan reshuffle kabinet. Apakah itu akan mengganggu stabilitas politik? Menurut saya tergantung. Kalau pertimbangannya adalah teknokratik, itu tidak berpengaruh. Kalau pertimbangan politik kan tidak ada masalah. Dukungan publik juga relatif kuat. Jadi kalau kemudian basisnya kinerja, justru kemungkinan didukung oleh publik. Asalkan tentu juga mempertimbangkan dukungan di parlemen, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan karena dukungan sangat besar sekali. Ya, terakhir Bang Hanta, ini dari beberapa isu yang dikatakan menjadi perhatian dari masyarakat yang tidak puas. Kalau kita bisa nomor satunya itu yang menjadi masalah utama tuh di sektor apa, Bang Hanta? Ya, isu yang ya ini juga menarik ya, saya kira apa isu yang atau persoalan yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintahan sekarang ini di tahun kedua yang akan berjalan. Tentu sekali lagi ada di bidang ekonomi, yaitu bagaimana upaya pemerintah PR besarnya mengendalikan harga kebutuhan pokok, kemudian juga menyiapkan lapangan pekerjaan atau menurunkan tingkat pengangguran. Ini juga penting ya, terkait dengan satu lagi adalah pemberantasan korupsi. Nah, ini untuk mengimbangi. Sementara di bidang pendidikan, kesehatan itu relatif cukup tinggi karena kinerja yang dianggap program prioritas yang dianggap diapresiasi positif itu kan dengan segala kekurangannya ada MBG, kemudian bantuan subsidi upah, kemudian ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan kesehatan gratis. Sehingga ada program beberapa satu hari apa kemarin itu kan sudah ada BLT. Saya kira itu menjadi salah satu jawaban. Tetapi PR-nya sekali lagi bagaimana pemerintah meningkatkan tingkat kepuasan di bidang ekonomi dan hukum. Itu kata kuncinya untuk mengimbangi. Nah, terakhir satu lagi, selain merealisasikan program-program, komunikasi publiknya juga penting agar sampai kepada publik. Ya, baik, tentu kita juga berharap bahwa pemerintah tidak berpuas diri dan terus mengoreksi dirinya ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Bang Hanta Yuda telah bergabung bersama kami. Sama-sama, terima kasih.